Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, ini dia Mini Cooper Cabrio S 2024. Nah, mobil ini sejatinya dia benar-benar hadir untuk pertama kalinya di Indonesia, dan ini adalah mobil Mini Cooper yang memiliki atap cabrio atau soft top. Nah, sebentar saya akan mereview dari mobil ini, apa saja yang ditawarkan mobil ini, bagaimana fitur-fitur yang dimilikinya, dan bagaimana mesin yang dimiliki dari mobil Mini Cooper S Cabrio 2024. Ini dia review first impression dari Mini Cooper Cabrio S 2024. Oke, kita bicara soal sejarah Mini Cooper. Nah, sebelum saya akan membahas atau mereview dari mobil ini, kita flashback dulu ke sejarah Mini Cooper. Nah, untuk sejarah Mini Cooper ini, dia salah satu mobil kecil paling ikonik di dunia. Nah, dikenal karena desain kompaknya, performa mengesankan, dan perannya dalam budaya pop. Nah, itu benar-benar dia sejatinya sejarahnya itu dia dibawa ke budaya pop, maka hadirlah mobil Mini Cooper yang satu ini. Untuk awal penciptaan Mini Cooper itu di tahun 1959. Nah, Mini pertama kali ini dia diperkenalkan oleh British Motor Corporation atau BMC pada tahun 1959. Nah, itu dirancang oleh Alex Issigonis. Kemudian mobil ini bertujuan menyediakan kendaraan kecil yang hemat bahan bakar, gitu. Kemudian sebagai respon terhadap krisis bahan bakar akibat krisis Suez pada tahun sekitar 1956, itu desain revolusioner Mini itu memanfaatkan tata letak mesin yang melintang dengan roda, kemudian sehingga memberikan ruang kabin yang lebih luas meskipun ukurannya yang sangat kecil. Model awal Mini itu hadir dalam dua versi utama. Itu yang pertama Morris Mini Minor, kemudian ada Austin 7, dan kolaborasi dengan John Cooper itu sekitar tahun 1961. Nah, John Cooper itu seorang perancang mobil balap terkenal, gitu ya. Melihat potensi performa dari Mini, nah, ia bekerja sama dengan BMC untuk menciptakan Mini Cooper pertama pada tahun 1961. Nah, versi ini dilengkapi mesin yang lebih besar. Nah, suspensinya itu mulai disempurnakan. Kemudian dan rem cakram depannya itu dijadikan sukses besar di dunia balap. Betul. Untuk Mini Cooper dari cc 997 cc itu hadir di tahun 1961. Kemudian versi performa pertama itu hadir, dan di 2 poin berikutnya itu Mini Cooper S yang keluar di tahun 1963, gitu. Jadi mesinnya itu lebih kuat, itu hadir di sekitar cc 1071 cc dan 1275 cc. Dan banyak itu digunakan dalam rally dan balap. Nah, Mini Cooper S ini menjadi legenda yang memenangkan rally Monte Carlo sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Itu di tahun 1964, kemudian di tahun 1965, kemudian selanjutnya di tahun 1967. Nah, next lagi kita masuk di perkembangan dan kejayaan pada saat Mini Cooper itu berlanjut di tahun 1960-an sampai 1990-an. Nah, Mini terus berkembang menjadi ikon budaya. Nah, poin yang pertama itu digemari oleh selebriti seperti The Beatles, kemudian Steve McQueen, kemudian ada Peter Sellers. Jadi yang poin kedua ini tampil dalam film terkenal seperti The Italian Job pada tahun 1969. Nah, namun pada akhir 1980-an hingga 1990-an, Mini mulai ketinggalan zaman karena desainnya yang sudah cukup tua gitu.
Kemudian Mini Cooper itu diakuisisi oleh BMW pada tahun 1994 gitu. BMW mengakuisisi Mini itu melalui pembelian grup Rover pada tahun 1994 ya. Ketika Rover dijual pada tahun 2000, itu BMW tetap mempertahankan hak atas merek Mini dan meluncurkan versi modern Mini itu pada tahun 2001 gitu. Nah, Mini modern dari tahun 2001 itu sampai sekarang itu di bawah naungan BMW. Nah, Mini itu berubah menjadi mobil premium dengan mempertahankan karakteristik desain klasiknya itu. Kemudian versi modern lebih besar hadir, lebih mewah dan memiliki varian seperti Mini Hatch yang ada 3 pintu, ada 5 pintu juga. Kemudian ada Mini Clubman, kemudian ada Mini Countryman, terus ada Mini Electric gitu. Nah, Mini itu tetap populer sampai sekarang di kalangan penggemar mobil atau otomotif gitu. Dengan menggabungkan estetika retro dan teknologi yang semakin modern. Kemudian ikon gaya dan sejarahnya. Nah, berlanjut nih lagi nih teman-teman. Mini Cooper itu telah menjadi simbol gaya gitu kan, inovasi dan performa yang sangat baik dari tahun ke tahunnya. Baik sebagai kendaraan balap maupun mobil perkotaan. Kemudian Mini itu tetap dihargai sebagai salah satu desain otomotif paling penting sepanjang masa. Nah, itulah beberapa perkembangan sejarah Mini Cooper ya dari tahun 1959 sampai sekarang, dan dihadirkan beberapa mini-mini yang lain seperti Mini yang tadi saya sebutkan, Mini Hatch, kemudian Mini Clubman, ada Mini Countryman, kemudian ada Mini Electric ya teman-teman. Kita akan bahas di bagian depan. Di bagian depan ini itu Mini Cooper itu hadir di samping saya Mini S Cabrio 2024 itu jadi salah satu menjadi mobil compact ya, mobil compact yang benar-benar banyak diminati oleh orang, terutama kaum milenial gitu kan. Apalagi mobil ini menggabungkan gaya ikonik yang sangat memiliki performa yang sporty, kemudian pengalaman berkendara dengan atap terbuka atau soft top-nya ini kan, ini bisa dibuka, nanti kita akan buka teman-teman. Terus untuk masalah desain eksterior, kita lihat nih desain eksteriornya ya. Ini kita kalau bisa ngelihat desain eksteriornya itu Mini Cooper mempertahankan desain khas Mini. Dari mana yang dipertahankan? Nah, yang dipertahankan itu dia dengan ciri khas sentuhan gaya modernnya itu. Sentuhan gaya modern, kemudian grill besar, ini ya, grillnya besar. Kemudian di sini juga ada lampu LED, ini lampu LED ya. Nah, lampu LED-nya cuma ada 2 sini, kalau di bawah ini dia nggak ada ya teman-teman gitu. Kemudian lampu LED-nya bulat, itu ciri khas dari Mini gitu. Kemudian ada garis bodi yang aerodinamis gitu. Garis aerodinamikanya tuh dia mainnya seperti itu. Nih jadi di sini ada lubang angin ya teman-teman. Ini untuk aerodinamika yang sangat modern. Itu bisa menarik perhatian dari setiap kalangan yang suka otomotif atau pecinta otomotif gitu. Jadi kalau kita lihat itu untuk atapnya nih, ya. Atapnya itu atap lipat elektrik seperti ini ya. Cabrio dilengkapi dengan atap soft top. Ini soft top banget nih. Itu soft top. Kemudian ini bisa dibuka atau dilipat dalam waktu 18 detik saja. Nah, pada saat berkendara, mobil ini bisa mencapai 30 km per jam pada saat atap ini dibuka, teman-teman gitu. Jadi dari depannya saja pun looks-nya masih mempertahankan ciri khas dari Mini Cooper itu sendiri. Untuk interior nanti kita bahas ya. Kita bahas untuk bannya sendiri ya. Bannya kita lihat ya. Untuk ukuran bannya itu dia
memiliki ukuran 205/40 R18 gitu. Jadi dia bannya tuh dia pakai merek ban Pirelli gitu. Ini Pirelli-nya Pirelli apa ya? Pirelli P0 gitu. Jadi untuk profil bannya seperti ini, dia ada cengkramannya sekitar 4 ya. Spoknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 spok gitu ya. Dual tone, warnanya silver dan hitam. Kemudian di sini juga ada ini logonya Mini gitu. Kemudian logo Mini itu dia kalau bisa dilihat pada umumnya Mini itu warnanya chrome, tapi ini warnanya hitam ini teman-teman. Nih warnanya hitam gitu. Dan untuk warnanya sendiri pun dibilang warnanya tuh zesty yellow gitu. Ini warna sepertinya warna favorit setelah warna merah dan warna biru gitu. Ini warnanya zesty yellow dibilang. Kemudian di sini juga ada emblem S-nya juga, dan di depan juga ada emblem S. Langsung aja kita lihat untuk mesinnya ya, kita buka nih mesinnya seperti apa mesinnya. Nah, kita lihat mesinnya seperti apa ini guys. Nah, dia pintu kap mesinnya itu sudah menggunakan ini ya, pegas. Ada 2 pegas di sini, 1, 2 gitu ya. Kalau untuk masalah mesin ya, kita lihat contekan dulu nih guys, masalah mesinnya. Nah, mesinnya itu dia bertenaga dilengkapi dengan mesin 2000 cc ya, turbocharged 4 silinder yang menghasilkan itu sekitar 189 HP. Torsinya itu 280 Nm, serta tenaga mesinnya ini dialiri ke bagian roda depan. Nah, untuk akselerasi dari 0 sampai 100 itu memakan waktu sekitar 7,1 detik. Ini mobil yang benar-benar lumayan kencang, lumayan memiliki tenaga yang sangat luar biasa, apalagi tenaganya itu memiliki 189 HP dan torsinya 280 Nm, itu sangat benar-benar lumayan kencang untuk akselerasi 0 sampai 100 7,1 detik gitu. Kemudian untuk transmisinya itu dia memiliki pilihan 2 transmisi. Ada transmisi manual 6 percepatan dan otomatis juga ada. Kemudian ada 7 percepatan yang disebut itu biasanya di Mini itu dual clutch gitu. Jadi untuk mesinnya ini benar-benar dibilang lumayan cepat gitu. Kemudian untuk pengendalian tajam, itu handling khas dari mobil Mini itu ya, dia tetap menjadi keunggulan tersendiri gitu. Didukung suspensi sport, dan itu khas kemudi mobil ini sangat benar-benar presisi. Jadi kalau kita bisa lihat nih ada twin power turbo, makanya mobil ini secara besar diakuisisi oleh BMW Group atau Astra International. Jadi kalau kita lihat flashback ke sejarahnya, ini benar-benar perjalanan yang sangat panjang. Kalau bisa kita lihat dari sisi peradaban dari zaman ke zaman, masa ke masa lahirnya mobil Mini Cooper ini teman-teman. Nah, ini lampunya tadi kita sudah bahas, dia bulat, ada ini ya air coolernya juga. Kemudian ini mesinnya, entah kenapa kalau saya lihat mesin dari mobil Mini Cooper ini dia susunannya rapi, enak dilihat, walaupun posisi dari mesinnya itu agak sedikit ke atas gitu, tapi it's okay, no problem. Jadi kita lihat juga di sini ada perdamannya juga benar-benar diberikan oleh mobil ini. Kemudian di sini juga ada nomor serinya, ada nomor rangkanya juga, gitu kan. Oke, langsung aja kita bahas di bagian samping. Oke, kita bahas di bagian samping. Sampingnya ini kita lihat ya, itu
kalau untuk mobil Mini Cooper itu ya, dia tidak punya garis patahan seperti mobil-mobil EV atau mobil-mobil combustion yang lainnya gitu. Cuma di sini ada ini emblem yang berbentuk S ini, itu ciri khas dari Mini Cooper gitu. Untuk dari spion, kita lihat spionnya ini dia namanya juga mobil mini ya, mobil kecil, dia punya spion yang kecil juga gitu. Jadi kalau jangkauannya kita lihat dalam itu nanti, coba kita lihat dalamnya, visibilitasnya bagaimana, oke atau biasa aja. Kemudian untuk handle pintu ya, handle pintu di sini teman-teman, nih handle pintunya. Nah, jadi kalau untuk kita buka dari mobil ini, memang benar-benar handle pintunya tuh cakep banget. Jadi kalau kita buka seperti ini gitu. Jadi untuk garis patahannya tuh dia sederhana, tidak ada garis patahan. Kemudian di sini juga ada bahan plastik warna hitam gitu. Jadi sederhana banget. Kaca, kemudian untuk soft top-nya, dan nanti kita buka aja ya. Kita praktekkan langsung. Kemudian di sini juga ada list chrome-nya. Nah, list chrome-nya dia melingkar dari depan sampai ke belakang. Nanti kita coba aja. Langsung kameramen ke sini aja. Kita bahas di bagian belakangnya, ya. Bagian belakang. Nah, dari mobil ini, kalau dari belakangnya aja kita lihat udah cakep banget, apalagi di bagian depan gitu ya. Ini ada tulisan Mini Eurocars. Kemudian di sini juga ada Next Luxury ya. Karena kita berada di showroom Next Luxury Showroom Car ya. Ini kita diberikan kesempatan untuk ya mereview mobil Mini Cooper S Cabrio 2024 di Next Luxury Showroom. Sebelumnya untuk kita lanjut mereview ini, tekan tombol like-nya teman-teman. Jadi kalau Anda mau cari mobil yang bener-bener masih grass, kualitasnya terjamin, kemudian harganya yang cocok, nanti Anda bisa main ke Next Luxury Showroom and Cafe. Ya, jadi di depan sana itu ada kafenya teman-teman. Jadi untuk alamatnya nanti aku taruh di sini ya. Itu nanti aku juga taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Untuk list chrome-nya yang tadi saya bilang, ini dia melingkar, cuma ada keputusnya antara ini lampu ya. Ini lampunya sudah full LED, kemudian di sini ada rear defogger, kemudian di sini juga apa namanya, kain soft top-nya ini dia halus gitu, halus banget kalau dipegang ya. Ini terus ada ini gambar bendera Inggris gitu. Ini juga di lampunya gambar bendera Inggris ya, di kanan, di kiri. Kemudian ada logo mininya. Ini logo mininya warna hitam, full dengan warna bukaan tuas pintu belakang. Kemudian juga di sini ada tulisan Cooper S, Coopernya juga warna hitam. Kemudian di sini juga ada bahan plastik. Turun ke bawah sedikit ya teman-teman. Ini ada knalpot 2. Ini knalpotnya asli teman-teman. Itu bukan knalpot yang hanya pajangan saja, satu berfungsi sebelah kanan atau kiri. Kemudian mobil ini juga sudah disupport kamera 360. Ini kamera untuk parkirnya. Kamera 360-nya itu ada di spion kiri kanan, depan juga ada. Kemudian ada sensor parkir 2 ya di sini. Ini sensor parkir 2. Ini berbahan plastik ya. Warna zesty yellow. Ini saya suka banget. Nah, kita buka ke pintu bagasinya. Nah, pintu bagasinya seperti ini. Jadi bukanya bukan ke atas, tapi dia ke bawah. Mini banget, sesuai dengan namanya, Mini Cooper. Itu ya. Ini maksimal 80 kg ya. Untuk bagasinya dia memiliki kapasitas 215 liter kalau nggak salah. Kita lihat ya, kecil banget bagasinya. Ini partisinya yang bisa kita pakai pada saat
atapnya ini bisa dibuka atau soft topnya dibuka, kita pakai partisinya. Nanti kita coba ya teman-teman. Kemudian di sini ada segitiga pengaman dan toolkit yang lainnya, ada nomor plat juga. Kalau kita bisa lihat ini bagasinya paling kita bisa simpen barang-barang ya seperti tas, koper kecil lah gitu. Kalau koper medium mungkin nggak muat ya, nggak masuk gitu. Ini partisinya nanti kita pakai ya. Ini kursinya bakal bisa dibuka. Nanti kita coba aja ya. Oh, nanti kita minta bantuan sama ini, sama apa namanya, beli adit gitu. Oke, untuk bagasinya seperti ini. Langsung aja kita bahas di bagian dalam. Oke, jadi kita bahas di bagian dalamnya dulu. Nah, bagian depan ini bener-bener ketika kita masuk ke mobil Mini Cooper Cabrio S 2024 ini rasanya hampir sama, benar-benar persis dengan Mini Cooper yang lainnya. Ya, untuk soal setir, jok gitu ya. Ketika kita duduk di sini, teman-teman, ini benar-benar nyaman. Secara tempat duduknya ini atau kursinya ergonomis banget. Bentuk kursinya itu memang beda, agak sedikit beda dengan mobil yang lainnya. Ini karena mobil premium, dia mengikuti lekukan pada saat kita duduk gitu. Dari kita duduk tegak ya, itu mengikuti alur dari posisi duduk kita gitu. Ini enak banget, nyaman. Secara joknya ini benar-benar cukup empuk ya teman-teman, cukup empuk. Dari door trimnya, kita lihat door trimnya ini bahan plastik keras, ini keras, ini keras juga, walaupun ada bantalannya teman-teman, ada bantalannya. Kemudian untuk door trimnya ada ambient slide-nya di sini. Ini ada ambient slide-nya, kemudian kiri, terus di sini juga di dashboard ya. Ini warnanya warna biru muda. Biru muda. Ini ada aksen karbonnya. Itu. Ini karbon asli, ini benar-benar original. Gitu. Untuk setirnya bulat sempurna ya, ada jahitannya nih. Tuh. Kemudian ada urusan untuk ini ya. Benar-benar dari instrumen cluster ya. Ini untuk multimedianya. Ini instrumen clusternya. Ada tombol untuk mengangkat telepon, voice command. Kemudian ada instrumen cluster yang ada di speedometer ini. Dan di sini juga ada pengaturan untuk multimedianya ya, pengaturan multimedia. Ada logo Mini. Logo Mininya ini yang di setir ini dia bukannya warna hitam, hampir sama dengan warna di bodinya depan. Kalau di setirnya ini masih dia warnanya chrome. Untung saja tidak warna hitam juga. Kalau warna hitam ini nggak kelihatan banget. Ini dasarnya basicnya hitam. Logonya warna hitam, mati sudah ini gitu. Kemudian oh ya, di sini juga ada pedal shift ya, pedal shift untuk kita operasikan kalau kita mau menggunakan sistem transmisi manual untuk pedal shift. Kemudian juga ada ini pengaturan auto lampunya ya, autonya juga di sini. Kemudian ini untuk lampu sen ya. Lampu sennya di sini. Ya, kita cek aja. Untuk setirnya sudah teleskopik atau tilting. Wow, teleskopiknya jangkauannya juga maju banget ini. Saya paling ya segini aja nih. Nah, segini cukup gitu. Walaupun teleskopik tiltingnya masih manual, nggak apa-apa. Kan semakin dipersingkat untuk pengaturan setirnya gitu. Untuk aturan setirnya itu dia instrumen clusternya juga ngikut loh nih. Lihat ya. Nah, dia lihat kan? Nah, biasanya kalau mobil yang teleskopik sama tiltingnya pengaturan di setir mobil lain, instrumen clusternya dia nggak ngikut. Kalau ini di mobil ini ngikut ya. Nah, gitu. Ngikut ya. Kemudian ini mini banget. Apa-apa aja mini banget ini. Dari
instrumen cluster gitu. Kemudian apalagi ya tadi, di bagasi juga mini banget. Bagasinya juga hanya 215 liter gitu. Kemudian di sini juga saya seneng ngelihat kalau apalagi naik Mini Cooper ya, itu multimedianya dia bulat, tapi kalau sudah di layarnya dia nggak bulat juga sih, dia persegi panjang ini gitu. Ada tombol fisik-fisiknya, kemudian ini masih ada tombol fisik gitu. Tidak seperti mobil-mobil khas Tiongkok yang lainnya yang sudah full touchscreen gitu ya. Apa-apa semua di full touchscreen, minimal ya nggak ada tombol fisik. Tapi kalau ini harus ada tombol fisik ya. Soalnya kenapa? Gampang banget kalau kita misalnya mau mengoperasikan sesuatu, kita tinggal misalnya mau pencet AC, nggak usah ke layar, ini ada tombol fisik, kemudian ada ini apa namanya, sport and green, mode sportnya gitu, itu kita nggak bermain di instrumen clusternya gitu. Untuk ini urusan multimedia gitu, urusan multimedianya ini ada tombol juga on off-nya, powernya gitu. Untuk ini ya, transmisinya ini ciri khas banget kayak BMW gitu, BMW gitu. Untuk kuncinya nih, kuncinya seperti ini nih teman-teman. Nah, bulat, nah kayak apa namanya, unik, imut gitu ya. Udah mobilnya kecil, kuncinya juga mini banget. Namanya pokoknya Mini Cooper tuh asli bener-bener apa-apa tuh semuanya mini banget gitu. Kuncinya tuh bagus. Ini ada warna goldnya, kemudian ada warna putih. Ini enak nih, kalau dipegang, dimasukin kantong nih enak banget gitu. Untuk dari soal storage atau penyimpanan nih teman-teman, ini ada 2 cup holder ya, sengaja kunci mobilnya kita taruh di sini, cup holder sebelah kanan. Ada 2 cup holder, kemudian ada storage penyimpanan di sini untuk naruh uang receh, uang kertas. Kemudian juga di sini ada USB Type C, sama ada soket. Soket apa nih? Coba kita buka. Oh, bukan soket. Ternyata ini untuk biasanya kalau mau ngidupin rokok ya, kalau mobil zaman dulu tuh, ini ada di sini ya. Bisa juga kita pakai ini ya, soket 12 volt tuh penggantinya seperti ini, bisa tinggal tancap aja, udah mau dia itu. Oke, lanjut lagi. Di sini nggak ada. Kemudian ada di sini. Nah, ini ngomong-ngomong ya teman-teman, ini bisa untuk pakai ngecas gitu. Cuma kalau HP saya tuh, ini kan ada pelindungnya nih, ada pelindungnya. Kalau kita taruh itu jadi nggak muat dia. Nah, jadi nggak muat, nggak bisa ngecas gitu, harus dibuka gitu. Coba kita buka ya, siapa tahu bisa ngecas dia. Oh, sama ternyata nggak bisa dia. Mungkin harus HP-HP yang kecil gitu, kayak iPhone apa namanya, 5S gitu-gitu kan bisa. Itu bisa apa namanya, bisa masuk ke situ untuk bisa sekedar ngecas aja sih gitu. Selebihnya ya bisa juga pakai taruh uang receh, uang logam, karcis parkir gitu kan. Tuh ya, fungsinya sih sama aja gitu. Di sini di bawah nggak ada. Lanjut lagi untuk ini ya, soft topnya nanti kita buka. Sun visor, nah dia belum ada lampu di sini di sun visornya ya. Ini juga sama, nah, belum ada lampunya. Kemudian di sini ada lampu LED, dia lampunya sudah LED, kita bisa terang lagi. Nah tuh. Terus habis itu kita mau lihat kaca spion di tengah. Ini enak banget visibilitasnya. Oh ya, kita lihat untuk spionnya, spion kiri kanan gitu ya. Visibilitasnya cukup sangat bagus, walaupun dia agak kecil kalau dari luar. Kalau dari dalam tuh pas banget ketika kita duduk. Ini benar-benar mirip seperti mobil-mobil sedan ya, kalau kita duduk di dalam sini. Kemudian untuk ini aksen karbon
ini gambarnya seperti gambar-gambar apa ya? Mungkin kalian tahu ya teman-teman yang suka mobil Mini Cooper, ini gambarnya apa? Tulis kolom komentar di bawah. Kalau saya nggak tahu nih gambarnya seperti apa. Kemudian di sini juga ada laci penyimpanan. Laci penyimpanannya sudah soft opening. Ini kita bisa taruh barang-barang apapun, dokumen-dokumen penting di laci penyimpanan ini. Nah, ini AC-nya, AC-nya sudah dual zone ya, bukan single zone. AC-nya dual zone, bisa diatur yang kiri maupun yang kanan. Kemudian untuk instrumennya kita lihat. Nah, oke teman-teman, nah, jadi kita mau memberikan informasi mengenai multimedianya yang ada di Mini Cooper S Cabrio 2024. Nah, jadi instrumennya itu seperti ini ya, multimedianya gitu, berbentuk bulat, tapi layarnya ini dia nggak bulat, dia persegi panjang seperti ini gitu. Kita langsung operasikan apa saja fitur di multimedianya ini yang bisa kita operasikan. Yang pertama ini ada Mini Connected ya, Mini Connected. Kemudian ada kalender. Kita bisa lihat ada kontak, panggilan terakhir ya, panggilan nomor, kelola perangkat seluler, Mini Assistance, kemudian memo, personalisasi menu gitu. Jadi kita ini bisa touchscreen ya. Oh, ini bisa touchscreen gitu. Ada Bluetooth juga, Bluetooth ya. Mending kita touchscreen aja. Kalau kita bisa lewat konsol tengah, ini bisa aja kita operasikan gitu kan. Seperti mobil Mazda gitu. Mirip-mirip mobil Mazda gitu ya. Ada tulisan back-nya juga. Back. Nah, kemudian di sini juga ada Mini Connected. Nah, Mini Assistant itu. Mini Assistant ada layanan siaga, layanan pelanggan, bengkel mitra service. Ini kalau misalnya mobil kalian mau di rescue, bisa panggil nomor ini. Ada nih nomornya 021 ini gitu ya. Oke. Back lagi. Kelola perangkat seluler. Nah, ada pengaturan koneksi perangkat baru gitu kan. Kemudian back lagi ada personalisasi menu. Nah, Mini Assistant aktif gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini ada media atau radio. Kalau kita misalnya mau mendengarkan musik gitu ya, nanti kita coba musiknya seperti apa gitu. Apalagi ini sound bawaan Harman Kardon sepertinya gitu. Ini ada notifikasi kalau misalnya kita ada chat masuk, SMS, nanti bisa langsung kita diberitahukan di sini. Nah, jangan tak lupa lagi juga di sini ada sudah support Apple CarPlay dan Android Auto nih teman-teman gitu. Untuk navigasi kita pencet ya. Nah, navigasinya seperti ini nih. Tuh, kita sedang berada di Next Luxury Showroom Cafe gitu ya. Oke, baik lagi. Kita next lagi ada Mini Saya. Nah, pengaturan kendaraan. Ini penting banget nih teman-teman. Ada lampu, ada pintu atau kunci, intelligent safety ya. Ini ada peringatan benturan depan. Nah, waktu dini, ada menengah, ada lambat karena ini bahasanya pakai bahasa Indonesia ya. Ini ada menengah, ada lambat. Nah, ada jarak-jaraknya nih. Jadi animasi mobilnya tuh dia yang di depan gerak tuh, gitu. Kemudian kita back lagi. Kemudian ada peringatan kecepatan, gitu. Peringatan kecepatannya nih pada berapa kilometer? Ada 6, 7, 8, 9, 10, masih sampai berapa ini? Wah, sampai 100 kayaknya ini. Lebih. Bisa sampai 200-an nih. Sepertinya berapa? Oh, 260 sampai 260 teman-teman gitu. Dari 6 km per jam sampai 260 km per jam gitu. Terapkan kecepatan saat ini gitu. Kita pakai yang 6 km per jam. Kemudian ada konfigurasi green. Nah,
Batas greennya efisiensi 90% gitu. Pengaturan suhu, nah, suhu di dalam kabin, kemudian meluncur. Nah, itu ada animasinya. Tuh. Keren kan? Kemudian kita back lagi. Ventilasi tambahan. Nah, ini di ventilasi AC ya, teman-teman. Ini bisa kita atur ya, mau seberapa. Ada waktunya, kita bisa pakai. Kemudian oke, kita balik lagi. Pengaturan sistem. Di sini meliputi bahasa. Nah, bahasa yang kita pakai apa? Bahasa Indonesia dong, ya. Mau bahasa Inggris? Boleh. Silakan. Bahasa Inggris. Oke. Sip. Oke. Enakan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia tuh kayak baku banget gitu. Display. Nah, ada display, kontrol display, ya, kontrol displaynya tuh. Nah, ada brightness-nya. Mau seberapa? Nah, segini, misalnya oke. Nah, ini terang banget nih. Tuh. Segitu. Brightness-nya bisa kita atur. Instrumen cluster. Instrumen cluster, kita mau, nah, green information, distance to destination, time of arrival, ada average speed-nya juga bisa kita cantumin, ya. Central display. Central display kita mau atur seperti apa? Ini, nah, bisa kita atur brightness at night-nya, tuh. Color scheme, ya, color scheme, mode sport, ya. Sama depending of driving mode gitu. Kemudian kita balik lagi, ada date and time ya. Nah, ini waktu apa kita pakai, misalnya waktu ini waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah ini pakai yang ini. Nah, sekarang jam 11.25. Nah, bener. Tuh. Kemudian ada unitnya. Nah, nih consumption. Nah, ini bisa kita lihat ya, mau pakai yang kilometer per liter atau mpg gitu. Ya. Torsi kita mau pakai yang VTLB, GGM. Nah, tuh. Bisa kita pakai. Ya. Oke, kita back lagi. Ada vehicle status. Nah, ini flat tire-nya di setting, bisa di reset juga bisa. Kemudian untuk engine oil levelnya kita bisa tahu, cek control, service requirement, kapan kita harus service di kilometer keberapa itu. Jadi ada notifikasinya, nah, gitu. Ada kapan harus ganti ini rem gitu kan, rem cakramnya. Kemudian ada vehicle check-nya juga. Kemudian ada emisi inspection. Kemudian ada engine oil. Tuh. Back lagi. Nah, habis itu ada apa lagi? Kita lihat intelligent safety. Nah, itu yang tadi ya. Ini mobil sudah ada ADAS-nya, adaptive cruise control sudah support ya teman-teman, gitu. Jadi untuk pada saat kita bawa ke jalan raya, kita bisa tahu akselerasinya. Kalau untuk Mini Cooper, dia mengklaim akselerasi dari 0 sampai 100 itu sekitar 7,1 detik gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk buka soft top-nya. Oke, kita langsung praktekin aja untuk buka atapnya biar kebuka atau soft top-nya. Langsung kita praktekkan nih teman-teman. Nah, kita tarik tuasnya. Nah, kebuka kan?
Wow, tuh. Tuh. Kayak gitu tuh teman-teman. Jadi soft top-nya tuh bisa kebuka seperti ini teman-teman. Tuh. Kalau kita mau pakai mobil seperti ini dengan atap terbuka, itu cocoknya seperti di negara-negara maju seperti negara Eropa, kemudian Amerika gitu ya. Dengan lingkungan yang lumayan oke, kemudian kita bisa bersantai ria untuk menikmati pemandangan di luar, baru deh kita bisa menikmati dengan atap terbuka atau soft top-nya ini bisa kebuka seperti ini. Tapi kalau untuk di negara kita di Indonesia ini sangat kurang pas banget ya, apalagi negara kita tuh polusinya ya banyak banget meningkat, ada truk asap apa segala macam. Sangat disayangkan kalau kena ini ya, mobil kita dashboardnya itu jadi kotor, debuan itu. Kecuali kalau di pantai kita bawa mobil ini jalan-jalan atau di pegunungan seperti di Bedugul, itu cocok banget teman-teman. Jadi kalau untuk di perkotaan sangat disayangkan ya teman-teman. Kurang pas sih rasanya kalau momen-momennya itu untuk atapnya dibuka di perkotaan gitu. Jadi untuk soft top-nya dibuka itu minimal makan waktu sekitar 18 detik gitu. Ya beda dengan mobil-mobil yang sudah saya pernah review seperti MG Cyberster, itu dia bukanya lebih ringkas lagi, lebih cepat karena ini kan bebannya sangat berat gitu ya. Jadi harus memakan waktu yang lumayan, benar-benar memakan waktu sekitar 18 detik gitu. Oke teman-teman, nah jadi kita gini aja ya, praktekin gitu untuk pakai partisinya gitu. Partisinya kita lihat. Nah, tadi kan partisinya tuh kita simpan di sini. Kita pakein aja partisinya nih seperti ini. Ini kan ada partisinya nih teman-teman. Tuh. Nah, ini partisinya tuh seperti ini teman-teman. Kalau bisa kalian cek seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini tuh. Nah, jadi bisa ditaruh di sini nih. Mana tuh tempatnya tuh? Tempatnya, oh ini. Bentar, kita tarik dulu. Nah, seperti ini. Ya, jadi taruhnya seperti ini nih teman-teman. Untuk angin itu supaya menerpa, kalau dari belakang dia menahan gitu. Ini fungsi partisinya itu seperti ini nih. Nah, jadi seperti ini. Dia ditaruh di situ gitu. Jadi ada sekatnya, ada peringatannya itu. Gitu. Jadi untuk penyimpanannya sangat ringkas banget. Efisien. Jadi mudah untuk dibongkar pasang seperti ini. Gitu. Oke. Ya. Well, untuk dari first impression Mini Cooper S Cabrio 2024. Nah, untuk konsumsi BBM-nya ini, teman-teman, efisiensi konsumsi dari mobil ini itu dia
bahan bakar rata-ratanya berkisar 6,5 sampai 7 liter per 100 km. Nah, kemudian itu cukup baik untuk mobil sporty yang seperti ini gitu. Untuk kepraktisannya, dia itu kepraktisan bagasi yang sangat terbatas dan dia tidak terlalu besar. Dia hanya memiliki kapasitas bagasi itu sekitar 215 liter dan karena konfigurasi dari atap lipatnya itu tadi kita sudah coba, kapasitas bagasi itu hanya 215 liter di atas kertas, kemudian itu cukup untuk barang-barang yang kecil seperti tas yang kecil atau koper yang kecil. Kalau untuk koper medium itu mungkin sepertinya dia tidak bisa masuk ya teman-teman. Untuk penggunaan harian ini ideal untuk ini perjalanan perkotaan atau liburan santai ya. Mungkin Anda yang mau mencari Mini Cooper S Cabrio 2024 ini untuk jalan-jalan santai, kemudian untuk selebihnya itu masalah kepraktisan itu untuk keluarga besar itu kurang memadai ya teman-teman. Itu. Nah, untuk harga dari Mini Cooper Cabrio S 2024 ini dia OTR Jakarta yaitu harganya 1,3 miliar rupiah. Kalau untuk masuk Bali, untuk OTR Bali mungkin nanti bisa ada penambahan atau peningkatan harga lagi. Itu tergantung, harga itu dapat bervariasi dan di setiap negara itu berbeda-beda, ada opsi tambahan tersendiri dari mobil Mini Cooper itu sendiri. Oke, untuk kesimpulan, dari Mini Cooper S Cabrio 2024 ini, dia itu cocok bagi Anda yang mencari mobil ini, mobil yang kompak, mewah, serta dengan performa sporty yang sensasi berkendaranya itu atap terbuka seperti soft top, kemudian namun ada kompromi pada ruang kabin dan bagasi ya. Mungkin Anda bisa menjadikan mobil ini pertimbangan bagi Anda mereka yang membutuhkan mobil Mini Cooper saat ini. Oke teman-teman, terima kasih Anda yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa untuk teman-teman bisa menghidupkan tombol loncengnya dan bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.